Oke geng, jumpa kembali nih. Kali ini seorang anak muda Kismin yang baru saja menggacorkan kuntilnya dan sekarang dia harus bertanggung jawab akan kedatangan bayi kecil. Tentunya dia harus mencari kerjaan ke sana dan ke sini untuk bayi dan istrinya. Bagaimana perjalanannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anak muda yang bernama Rico. Dia setiap harinya menjalani hidupnya tanpa sosok ayah dan ibu, alias yatim piatu ya. Mempunyai dedikasi yang kuat dan sangat pekerja keras. Bagaimana tidak, dia harus menanggung semua kebutuhan sang istri yang akan mengeluarkan hasil sodokan dari Rico sebelumnya. Dia mempunyai pekerjaan sebagai pengantar paket atau kang kurir lah ya kalau kita sebut ya. Saat pulang dari kerjaannya, Rico langsung disambut dengan hangat oleh sang istri yang bernama Sarah. Sebuah bentuk perhatian sekaligus tanggung jawab. Rico selalu membawa makanan pada saat pulang dari kerjaannya. Meskipun kali ini sang istri tanpa tidak menyukai karena rasa yang sangat pedas. Hal sekecil itu pun membuat perkataan mesu dari A sampai Z keluar geng. Waduh. Tidak lupa untuk memecahkan pertengkaran, Rico langsung menggorcor rudalnya agar membuat sang istri semakin cinta dan sayang kepadanya. Keesokan paginya, Rico berpamitan kepada sang istri untuk melamar kerjaan yang tentunya akan jauh lebih banyak orderan dan jauh lebih besar pendapatan penghasilannya. Tidak lupa juga Sarah menitip makanan yang sedang ia idamkan hari ini. Bukan sesuatu yang sangat mudah. Dia meminta satu buah yang bahkan ini bukanlah musimnya. Waduh, udah sulit nyari kerjaan masih mumet emang jadi cowok ya. Saat sampai di sana, Rico mendaftarkan diri di suatu aplikasi yang bernama Seiklo. Tidak cukup lama, Rico langsung interview dan diterima menjadi kang kurir. Pada saat sampai di parkiran, Rico disambut dengan temannya yang bernama Harry. Setelah dia mengetahui bahwa Rico telah diterima, dia langsung mengajak Rico untuk makan siang bersama dengan semua teman kurirnya di salah satu warkop tempat biasanya mereka berkumpul. Pada saat sampai di sana terlihat satu temannya yang baru saja tertipu oleh customernya yang tidak mau membayar pesanannya sendiri. Hingga kini dia tidak tahu harus dijual kemana barang tersebut geng. Beruntung sekali Rico datang. Setelah bapak tua ini menjelaskan semua keluh kesahnya, Rico memberikan dia rezeki dan memborong semua makanan hingga membagikan kepada semua teman kurirnya. Wala bang sasagot ng soft drinks? Meron na ako Meron yan. dito maangang di may gusto. Hindi na yun. Saat malam tiba, Rico mengantar paket ke sebuah rumah besar milik pendeta yang sangat kaya raya bernama Guru. Saat hendak meminta bukti foto atas sampainya paket kepada salah satu asisten Guru, kita panggil saja si Ricky ya. Dia mendapatkan sedikit imbalan dan menyuruhnya untuk segera pergi dari gedung tersebut geng. Scene berpindah kepada Guru. Sang pendeta sekaligus pengedar narkoboy sedang asik digeol oleh satu wanita cantik aslehoy dan tentu saja mantap. Diperlihatkan acara pesta ulang tahun Guru yang ke-50 tahun. Dia didampingi oleh ibunda dan juga sang istri yang bernama Amanda. Mereka semua terlihat bahagia dan menikmati pesta yang sangat mewah. Tidak lupa Guru menghampiri ayahnya yang bernama Among. Dia adalah orang yang telah membangun gereja dan kini Guru mengambil alih sebagai pendeta karena ayahnya yang sudah tidak bisa berdiri alias lumpuh. Terlihat Among marah karena Guru yang tetap saja bermain wanita. Dia tidak mau gereja yang selama ini dia bangun susah payah mencari kepercayaan orang lain akan bubar hanya karena ulah dari anaknya yang sangat bejat ini. Magandang imahe sa simbahan ang ganyang kadublehan. Tapos na yung panahon mo eh. O naman. Scene berpindah di mana saat Guru merenung sendirian banyak pikiran, tidak lama kemudian muncul sosok wanita sang kekasih yang tentunya sangat sesuai, aduhai mantap.
Beberapa saat setelah asik mencerobotin bibirnya, seseorang pendeta yang bernama Mike datang. Beruntung kali ini guru lagi-lagi selamat atas perlakuan bejatnya seorang pendeta terkenal bijaksana dan juga alim. Malam pun tiba, scene berpindah di mana saat guru berceramah dan meruqyah semua jamaahnya. Ini semua dia lakukan supaya semua jamaahnya agar terus mempercayai kepada guru. Keesokan harinya di saat Rico mengirim paket ke satu alamat yang tentunya di sana tidaklah terlihat satu tetangga dan juga sepi. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba wanita cantik asli hot yang bernama Samara. Dia menyuruh Rico masuk ke dalam rumah untuk membayar paket COD miliknya. Secara tidak sadar Rico bercerita kepada Samara bahwasannya, "Akulah yang kemarin membantumu pada saat kamu menabrak salah satu pengendara lain." Dengan kebaikan hati Samara, Rico mendapatkan tips lebih dan juga bintang 5 di aplikasi Siklo yang selama ini dia menjadi kurir. Sige, bigyan na lang kitang 5 star. For punching the guy. Malam pun tiba kembali, terlihat sebuah mobil yang parkir di depan rumah Samara. Siapa sangka, itu adalah guru. Samara dengan kecantikannya, dia adalah salah satu pacar dari guru yang selama ini dirahasiakan di depan semua orang. Guru mendatangi rumah ini hanya karena ingin ani-ani bersama dengan Samara. Setelah guru mendapatkan jatahnya, kali ini guru mulai sadar. Rudalnya yang sudah tidak kuat lagi seperti dulu membuat dia sangat lesu karena tidak bisa puas menggorcor rudalnya. Keesokan harinya di mana saat ini Rico kembali mendapatkan orderan. Untuk mengambil satu orderan makanan yang kebetulan sekali itu adalah pesanan Samara. Saat sampai di sana, bukan hanya kalian yang melihat sambil memegang si Johnny. Saya juga sampai saat ini masih terbayang begitu mantapnya ya ketika dia satu kasur bersama dengan saya. Waduh. Oke, lanjut. Di perbincangan manja ini, Samara yang baru saja terkena kerusakan salah satu kran di rumahnya. Dan kebetulan sekali Rico yang sangat multi talent ini menawarkan diri untuk membantu memperbaiki kran yang saat ini rusak. Ano? Saat sudah selesai, Samara tidak lupa memberinya sebuah kain handuk dan juga menyiapkan makanan untuk Rico. Hal ini adalah bentuk terima kasih Samara karena telah baik setulus hati untuk membantunya. Namun, sebelum itu Rico terlebih dahulu menunggu Samara sampai selesai mengganti bajunya yang sudah basah kuyup. Kini saat mereka berdua mencurhat, di mana Samara bercerita bahwasannya semua yang ia miliki saat ini adalah milik sang pacar, yaitu guru. Selama guru masih menyukainya, maka Samara akan tetap hidup tentram dan juga damai. Sedangkan si Rico bercerita di mana saat ini dia terlahir dari keluarga kismin, yatim piatu, plus sekarang Rico juga harus menafkahi sang istri yang hamil di luar nikah. Waduh. Paket komplit. Tidak terasa setelah sekian lama bercurhat, malam pun tiba. Scene berpindah di mana saat ini guru bersama dengan ayahnya. Kali ini guru mendapatkan sebuah berita yang dimana anak buahnya kembali tertangkap dalam kasus pengedaran narkoboy. Hal ini membuat ayahnya semakin marah kepada guru. Dia takut bisnis yang selama ini dia bangun akan keseret atas perlakuan anaknya sendiri. Namun, tetap saja guru membantah, jangan ikut campur tentang masalah ini. Gereja akan baik-baik saja. Guru juga menasihati ayahnya dengan kejam untuk diam dan menyambut malaikat yang akan datang. Ano? Paano pag pumatay ang mga yan? Alam mo ba, konti na lang naman ang araw na ibubuo mo dito sa mundo. Scene berpindah di mana saat ini guru kembali berceramah tentang perzinaan di dunia maya. Zina akan menyeret kita masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Waduh, ini pengikutnya sama aja kayak Panji Gumilang ini ya. Buong buhay niyo siyang dadalin pailalim ng pailalim papuntang impyerno. Tidak lama dari itu,
diperlihatkan guru yang marah kepada Samara karena telah membawa laki-laki kemarin alias si Riko. Dia menyuruhnya untuk mengakui siapakah laki-laki kemarin. Samara pun menjawab dengan jujur. Namun, guru tidak mempercayai dan akhirnya beruntung sekali pada saat guru meninggalkan Samara, saat itu juga Riko datang dan menolongnya hingga mengobati sampai tersadarkan diri. Di saat dimana Samara sudah mulai ciuman, di saat itu juga dia menyuruh Riko pergi dari rumahnya. Namun Riko menolaknya dan meminta untuk Samara menceritakan soal kejadian tadi yang telah menimpanya. Tentunya, Samara yang telah muak dengan perlakuan guru, dia ingin sekali pergi dari rumah tersebut dan menghilang dari kehidupan guru. Mendengar cerita sedih tadi, Riko dengan rendah hati mengajak Samara untuk pergi dari rumah ini bersama-sama. Tidak terlepas dari godaan Saiton, Riko tidak kuat menahan si Johnny dan langsung mengeksekusi Samara. Setelah semuanya selesai, Samara kini jujur kepada Riko. Ini adalah pertama kali dia melakukan persetubuhan dengan rasa bahagia dan sangatlah puas. Sedangkan di sisi lain, guru yang sangat ini panik dan ketakutan, gelisah, nangis, campur aduk lah pokoknya ya. Ini semua karena dua masalah sekaligus menimpanya. Anak buahnya yang terus tertangkap oleh Bapak Police dan juga dia berpikir bahwasannya telah menghilangkan nyawa Samara kemarin. Saat malam tiba diperlihatkan kekasih dari guru yang baru saja pulang dari arisan. Saat dia memasuki ke dalam kamar, tiba-tiba terlihat di sana guru yang sudah menghilangkan nyawanya sendiri karena dia takut tertangkap polisi di depan semua jamaahnya. Jadi dia memilih meninggoy. Sedangkan Riko yang terlihat menerima satu orderan baru dari kerjaan hari ini. Hingga saat sampai dia mengambil barang dan mengantarnya kepada customernya. Saat itu seorang laki-laki yang meminta bantuan kepada Riko untuk mengantarkan ke alamat yang saat itu dia berikan. Dalam adegan ini Riko kembali memasuki jebakan adu domba dari keluarga guru. Scene berpindah di mana saat hari itu adalah hari pemakaman guru seorang pendeta terkenal bijaksana dan sedikit ani-ani. Saat acara selesai, diperlihatkan Amang dan juga asistennya guru berbicara kepada salah satu orang dalam dari kepolisian. Tidak lama kemudian Amang bertanya tentang tugas yang sebelumnya dia berikan kepadanya. Begitu teledornya, dia telah menghilangkan uang yang sebelumnya dia paketkan melalui anak buahnya. Tentu saja, kali ini Riko menjadi sasaran semua orang dari anak buah Amang. Diperlihatkan Riko sedang menjemput Samara untuk pergi dari kehidupan guru dan juga semua harta yang telah guru berikan sebelumnya. Dari inilah Samara dan juga Riko merasakan kebebasan, kebahagiaan yang sebelumnya Samara tidak pernah lakukan. Saat adegan di tengah sawah, Samara bertanya, "Apakah kau yakin dengan semua ini?" Tentunya Riko bersemangat dan melanjutkan perjalanan tanpa tujuan. Sedangkan di sisi lain anak buah guru yang saat ini memeriksa jasad Samara, tentunya dia langsung menelpon Amang dan memberitahu bahwasannya Samara tidaklah ada di rumahnya. Amang yang sangat kesal karena merasa tertipu, akhirnya dia menyuruh untuk pergi ke rumah ibunda Samara dan membawa ke rumah Amang. Sedangkan di sisi lain Riko dan juga Samara yang baru saja sampai di pemandian hangat. Tentu, di dalam adegan ini Riko banyak sekali melakukan cerobotan bibir dan juga cobokan tipis-tipis lama-lama keluar dikit. Tidak lama kemudian Samara dikagetkan dengan satu telepon dari ibunda yang dimana itu adalah Amang. Dia menyuruh Samara untuk menyerahkan Ridi. Namun di saat itu juga Riko langsung membogem Samara dan membawanya kepada ibunda guru. Dari sini inilah terungkap bahwasannya Riko dari awal telah bekerja sama dengan si ibu untuk membalaskan dendam ibunda Riko yang dahulunya adalah istri dari Amang yang dilantarkan karena sedang menghamili Riko dahulu.
Sedangkan ibunda yang perlu bantuan Riko untuk mengambil kembali harta miliknya yang telah dibawa lari oleh Amang. Di saat dimana Samara diberi kelonggaran untuk berpamitan kepada sang ibu, dia malah mengirim video yang sedang ani-ani bersama Riko kepada istrinya, yaitu Sarah. Saat perjalanan mendatangi gereja, terlihat Amang yang nelpon kembali kepada Samara. Namun si ibunda yang telah mengejutkan Amang, dia berkata bahwasannya si ibunda akan menghampiri Amang dengan membawa satu hadiah yang telah kamu cari selama ini. Saat dimana mereka semua bertemu, Riko yang langsung saja berkata kepada Amang, "Apakah kau ingin melihat hasil gorcoanmu saat bersama dengan ibuku?" Tidak terlalu banyak bacot, Riko langsung melampiaskan dendamnya yang selama ini dia pendam. Di akhir film ini, si ibu yang menumbuk Riko dan Riko juga menghilangkan nyawa si ibu. Oke, film pun selesai. Tidak pernah menyerah, terus berkarya, dan satu pesan moral dari film ini adalah ini juga akan mengingatkan kita bahwasannya kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah, tetapi dengan tekad dan juga kerja keras kita bisa mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Terima kasih telah menonton dan see you, goodbye.